pasangan itu bakal mengikuti kita kalau kitanya udah sukses gitu. Halo bro. Halo bro. Welcome to Cycle Podcast ya. Cycle Podcast lagi ini ya. Saya Pak Rijal Dan dengan saya Kang Ed. Iya. Hari ini gimana nih? Tamu kita siapa yang bakal kita undang nih, Kang Ed? Ini nih yang agak menarik nih tamunya kali ini. Dia tuh seorang remote worker, bekerja di sebuah startup di Bandung ya. Cakep. Nah, tapi dia tuh memang umurnya tuh masih belia gitu, masih di bawah umur, tapi dia udah kerja di startup tuh. Mantap. Wah, Gimana nih? kita panggilin aja kali ya. Boleh. Oke, kita panggilkan Taufik Maulana. Gimana nih? Tos dulu dong. Ada Taufik Maulana ya. Katanya ini seorang remote worker lumayan sukses lah ya. Sukses. Bener nggak? Betul. Bener nggak nih? Ya, saya mungkin perkenalkan dulu ya. Ya, silakan saya. Sok kenalan deh ya. Saya Taufik Maulana. Betul tadi umurnya masih belia, masih disebut belia. Tapi begitu boros. tapi tenang naonnya. Meni gitu teh. Ya, jadi Nggak, saya bercanda, itu nama saya Taufik Maulana, umur masih 18, sampai 19 nanti bulan November. Ya, jadi betul saya Udah kerja remote work ya? betul. Udah berapa lama sih? Udah sekitar mungkin ada 7 sampai 8 bulanan. 7 sampai 8 bulan di bidang engineering ya, bener ya? Betul. Oke. Nah, Taufik, jadi Cycle Podcast nih kita mengundang narasumber yang kita anggap cukup bisa memberikan inspirasi lah ya, Ed ya. Betul. Nah, kita pengen lihat nih sebenarnya dari kehidupan sehari-harinya gimana gitu. Barangkali nanti bisa memberikan inspirasi ke teman-teman nih yang pengen jadi remote worker juga gitu di usia belia. Nah, apa yang bisa dicontoh nih dari seorang Taufik gitu ya? Kita langsung tanya aja. Boleh. Oh iya, for your informasi lagi, Bung Topik tuh katanya baru lulus ini ya, sekolah ya? Betul. Saya Sekolah di mana lulusan ini di salah satu SMK di Cimahi, yaitu SMK Negeri 1 Cimahi yang ada di Mahar Mata Negara nomor 48. Oh, oke. Tadi pertanyaan tadi Pak Rijal apa tadi saya lupa. Oke. Kita mulai aja ya. Kita mulai aja kali ya. Langsung aja lah. Yuk. Jadi pertanyaan gini nih, Kang Taufik ya. Kang Taufik ya. Kang Taufik Taufik boleh. aja lah biar ini ya apa? Biar akrab. Biar akrab aja. Jadi Kang Taufik nih pernah pacaran nggak sih? Waduh. Pertanyaan pertama udah kayak gitu. Oke. Pernah pacaran nggak? Jawaban serius tuh, jawaban gimana nih? Ya serius. Serius. Dari SD, SMP, SMK gitu. Mungkin ini ya, dimulai dari SMP. SMP itu saya pernah meng-crush. Saya pernah nge-crushin teman sekelas. Oke. Dia itu orangnya saya banget gitu. Ya bisa dibilang tipe saya banget gitu. Oh, oke. Namun itu lagi-lagi itu sebatas secret admirer aja gitu. Secret. Oh, secret. Cuma ya dia di sana, saya di sini enggak. Pengagum Ya. rahasia lah. Betul. Anjir, romantis gitu jalan. Iya, apa namanya? Cuma dipendam dalam-dalam gitu. Karena Kenapa? saya itu orangnya apa ya? Pertama itu pemalu, Oke. pendiam, Oke. jarang ngobrol juga, terus nggak ada keberanian buat ngobrol sama, apalagi sama lawan jenis gitu kan. Oke. Apa ya, kayak rasanya itu ada yang ngeganjel gitu. Naon sih enggak. Jadi kurang pede gitu ya. Kurang pede, Kalau ya. untuk Bisa Bisa dibilang mendekati kurang pede gitu. lawan Tapi jenis ya. betul. Tapi di dalam hati tuh kayak lu deketin dia dong. Tapi di satu sisi saya itu janganlah, mending jangan gitu. Jadi ada konflik di dalam diri gitu. Mending saya cari aman aja gitu kan. Itu masa SMP. Dan itu berakhir ya cuma jadi pengagum rahasia aja gitu. Anjing. Berat. Problem tuh. Ya itu. Oke. Waktu SMP kan cuma tahu belajar sama main sama teman seumuran gitu. Jadi nggak terlalu concern terhadap percintaan apalagi perempuan gitu. Iya. Berlanjut ke Masa SMK? SMK
ya ceritanya juga tidak jauh berbeda dengan SMP. Jadi pengagum rahasia lagi gitu kamu. Betul. Ya Oke. Ini menarik ini Kang Ed. menarik sekali Jal. Betul. Tiga tahun, saya SMK 4 tahun, berarti 7 tahun berarti ya Menjadi Pengagum. Tapi orangnya beda. orangnya beda. Oh, Ya, si yang dari SMP itu SMP selesai emang udah beda, gitu, beda. SMK ada lagi, Kan. tapi secret Cuman- admirer lagi ya. Tuh. Nah, jadi ceritanya itu si dia yang di SMK ini orangnya itu pinter banget gitu di kelas, suka ranking masuk ranking di atas Ya, gitu. ya. Oke. Siapa sih yang nggak mau gitu kan sama Iya. cewek yang pinter gitu Cantik kan? ya jelas ya, cantik ya. Tuh, gitu. Cantik mah kan relatif. Oh, Yang penting intelijensinya begitu. Oh, Oke. Oke. Dan dia itu sama seperti yang SMP. Saya cuma jadi pengagum rahasia, cuma mengagumi dia dari jauh gitu. Oke. Meskipun saya tahu gitu, saya pengen sama si dia gitu. Ya, namun balik lagi. Konflik tadi tuh ya. Saya begitu ada konflik dari dalam. Saya pengen dia, saya pengen pacaran sama dia. Tapi ada yang menolak begitu kan. Kamu tuh seorang pemalu gitu, kamu ngedekatin dia juga nggak bisa gitu. Oke. Ya, saya menghabiskan separuh waktu saya di masa pendidikan itu dengan menjadi secret admirer. Aduh, luar biasa Pak Rijal. Menarik ini Kang Ed. Menarik sekali ya. Benar. Nah, ini kan kita berbicara terkait remote work ya. Iya. Jadi apakah remote work tuh berpengaruh gitu terhadap kesulitan kamu nih untuk mendekati wanita gitu? Sulit ya. Pertanyaannya sulit ya. Sulit sih, sangat sulit menurut saya. Apa tuh? Jadi Pertama, remote work itu kan jadi jarang begitu kan sama Interaksi sama karyawan karyawan, lain ya. begitu. oke. Terus balik lagi ke diri saya sendiri yang pemalu, terus belum berani ngobrol sama lawan jenis begitu. Iya. Jadi itu membuat ya kesulitan begitu. Menambah kesulitan Menambah ya. kesulitan. Jadi Kalau tidak remote work saja udah kesulitan gitu. Apalagi sekarang remote oh, work tambah remote work gitu kan itu. Nambah. makin susah tuh Begitu. mendekati. Betul. Ada rintangannya. Mungkin tingkat kejombloan di Indonesia mungkin meningkat kali ya semenjak Adanya pandemi dengan ini. pandemi ini ya. Kalau orang-orangnya seperti saya. Oh, kalau orangnya seperti kamu. Betul. Kan sekarang tuh kan banyak platform ini ya, biro jodoh ya. Kayak apa sih jalan waktu itu tuh? Tinder kayak Tinder. Tinder lah ya. Nah, pernah nyoba nggak sih kayak gitu? Kalau aplikasi apa kayak Tinder gitu, enggak sih, enggak pernah pakai, tapi pernah sering lihat orang-orang pakai Tinder kayak gitu dan berakhir apa ya? Ya bisa saya simpulkan ada dua gitu, ada berhasil dan nggak berhasil. Oke. Kalau yang berhasil ya mereka melanjutkan ke jenjang pernikahan, kalau yang nggak berhasil mungkin kenanya apa ghosting, terus penipuan juga saya pernah baca ceritanya. Oh, bukan kamu tapi ya. Bukan saya. Banyak juga di sosial media kan ada thread gitu kan. Saya kena tipu nih di Tinder gitu. Nah, kayak gitu. Oh jadi kamu khawatir akhirnya? Maksudnya agak Ya, agak takut sih nyoba gitu? kekhawatiran kayak gitu. Oke, berarti cukup ini juga ya maksudnya. Sekarang kan ditambah lagi pandemi gitu kan. Betul. Mau main juga susah ya. Tuh. Terus ditambah lagi kantornya remote work, terus Ya, full remote ya? full remote gitu kan. Jadi sosial circle-nya makin berkurang gitu. Nah, kira-kira dari Pak Rijal ada solusi nggak untuk teman-teman terkait percintaan Di era full remote di era ya? full remote Oh. gitu? Kira-kira ada nggak ya? Soalnya ini problem baru gitu untuk di negara kita, bukan negara kita, Emang bahkan seluruh dunia. dunia ya. Proses percintaan saya selama hidup tuh ya saat-saat tidak pandemi ya. Jadi saya beruntung nih, pandemi itu saya udah punya pasangan gitu. Jadi mungkin saya susah nih untuk kasih saran gimana gitu. Karena menurut saya emang percintaan tuh yang terpenting justru koneksi fisiknya itu ya. Betul. Begini-gini itu. Ketemuannya. Oh, bukan ya. Besi. Kan power budak marah mah. Kadang kan
tiap zaman tuh memang beda ya cara approach-nya ke cewek itu kan kayak Nah. kita zaman sebelum ada HP kan di era sebelum kita kan pasti berbeda juga case-nya gitu kan. Iya, Orang jangan zaman pakai sekarang, surat pakai segala surat. macam ya. Ya mungkin untuk anak-anak zaman sekarang ya carilah gitu, eksplorasi lagi kira-kira dengan zaman seperti ini apakah bagaimana gitu formulanya. Teknik-teknik barunya, Teknik barunya iya. pasti Teknik baru ya. harus mencari lagi gitu. Betul. Tapi kamu sendiri sebenarnya pengen nggak sih? Maksudnya emang tipe orang yang kayaknya gue nih kayaknya pengen terus dapet pasangan gitu atau kayaknya sebenarnya slow aja gitu. Dulu itu pernah punya Ngamuk, Pak. Dulu nyambung kayak gitu tuh. Baru gitu. dari terus ya dari nyamuk ya. Jadi Ini kita lanjut. Dulu itu aku mikirnya kayak gini. Pacaran dulu ntar kan kalau pacaran kan banyak benefitnya dulu kan. Dulu Oke. mikirnya pacaran itu kan dapat orang yang setia, terus ada setiap saat, terus bisa diajak diskusi bareng gitu. Oke. Ya banyak benefitnya gitu. Waktu dulu kan lebih fokus ke pembelajaran, mungkin bisa diskusi bareng ngerjain PR misalkan kan. Oke. Ya seiring dengan bertambahnya usia gitu. Pemikiran itu jadi berbeda begitu. Jadi sekarang itu pemikiran saya jadi begini, mungkin pasangan itu bakal mengikuti kita kalau kitanya udah sukses gitu. Nah, skala sukses itu menurut saya mempunyai biaya buat menghidupi saya sendiri begitu. Ntar Oke. kalau misalkan udah biaya sendiri udah tercukupi, mungkin kedepannya saya juga bisa ngasih dia sesuatu begitu. Bisa ngasih dia kado, makanan atau apapun itu. Oke. Jadi ada transisi gitu dari zaman dulu waktu sekolah dan juga masa saya saat ini gitu. Saat ini yang udah ngerasain berkarir tuh seperti apa? Berkarir dan ya pasti udah dewasa gitu, udah tahu mana yang benar, mana yang jadi prioritas gitu, mana yang bisa di kedua, ketiga, empat, lima kan gitu. Oke, Begitu sih. berarti mungkin kalau aku simpulin ya, koreksi kalau salah nih ya. Betul. Sekarang jadi menurut kamu ya mendingan karir dulu aja gitu. Toh ketika emang karir kamu menurut kamu ya berhasil gitu, bisa membahagiakan orang tua, diri sendiri dan lain-lain. Pasangan tuh akan ngikut sendiri gitu ya. Oh. Oke. Cakep nih Kang. Ah, iya. Ini anak muda tuh gini kamu ya. Lain modal ganteng. Betul. Anak istri kamu mau Kasih makan apa tuh? Jangan modal itu Apa tuh itu? Apa tuh? sendal. Kan gue pakai sendal kemana-mananya, makanya nyeker. Gitu ya. Dan ya kalau mungkin saya waktu itu pernah kayak breakdown, bukan breakdown juga sih. Lagi down. Lagi down. ngedar gitu. Itu masalah ya si wanita yang saya sukai ini. Yap, intinya saya minta saran begitu. Minta saran ke teman-teman yang udah pacaran. Saya nanya gimana sih kiat-kiat gitu kan buat ngedeketin perempuan tuh kayak gimana gitu. Oke. Dan ya bisa saya simpulkan tips yang pertama itu ajak dia ketemuan face to face. Jadi biar ngobrol lebih dalam gitu. Dan kalau face to face kan enak gitu, ngobrolnya bisa ngalor ngidul gitu. Bisa sampai berjam-jam kan ngobrol kalau face to face. Ya kalau ditarik garis lurusnya sih seperti itu. Tapi baik lagi ya, face to face zaman pandemi sekarang jadi emang agak tantangan itu ya. Tuh. Ya tapi ya semoga ya dengan vaksin dan lain-lainnya jadi lebih cepat lah gitu. Lebih cepat. Betul. Soalnya asa belum dengar gitu orang yang pacaran lewat Zoom ya. Iya, bisa menghasilkan percikan cinta dari Zoom Itu tuh. tong salah, Ada? Oh ada? Nikah ya. Oh sama. Gimana? Tapi satu kantor gitu kan. Oh jadi bisa itu ya? Bisa sebenarnya. Ada kesempatannya. Full dari Zoom? Kan memang kantor natenya full remote gitu. Oke. Dan dia tuh memang beda divisi tapi deket gitu, ada komunikasi. Nah, mungkin sebetulnya bukan platformnya tapi dari bahasannya gitu loh. Ya, jadi mungkin awalnya mungkin dia ya nge-zoom bareng gitu. Lama-lama kan udah pada beres Zoom, ngapain lagi nih kalau kita nggak ngobrol gitu. Jadi ya udah ngobrolnya di situ. Oh. Nah, sisanya kalau kita udah Saya catat. Berarti ada nih ya. sampai nikah, Pak. Iya, ada. Berarti salah tuh ya Salah, pendapat saya tadi bahwa kayaknya kuncinya adalah hubungan fisik tatap muka itu nggak selalu Nggak ya. selalu sih, Karena betul. ternyata bisa juga tuh Pik. Iya, aku baru inget itu.
Taufik. Jadi jangan menyerah, oke? Menyerah, Bro. Tapi ini Harus berjuang. bener sih, maksudnya mungkin untuk Taufik juga dan teman-teman juga ya. Ya saya juga dulu zaman SMP, SMA ya sama lah, pemalu, susah cari cewek segala macem gitu. Ya tapi emang ya ujung-ujungnya namanya jodoh segala macem ya Udah. dapat juga lah gitu Dapat intinya. atur ya, begitu. Dan bener sih, maksudnya semakin kita memantaskan diri ya, maksudnya baik dari karir, dari pengetahuan, wawasan segala macam, akhirnya diri kita tuh kan mungkin ke-upgrade ya, kualitas diri. Ujung-ujungnya pasangan tuh akan mengikuti sesuai kapasitas kita yang sudah ter-upgrade gitu. Jadi jangan menyerah ya. Jadi fokus ke value diri sendiri aja. Nah betul, pasangan tuh bonus. Bonus. Betul. Gitu Bapak Taufik ya. Mantap nih. Nah mungkin terakhir ya. Boleh nih. Terakhir nih. Pengaruhnya apa sih Iya. dengan menjadi secret admirer seumur hidup terhadap kesuksesan kamu sebagai remote worker nih? Kan jadi bisa ditiru nih nanti. Oh kalau gue mau lulus SMK langsung kerja yang bagus gitu, ya gue menjadi secret admirer aja gitu. Sebenarnya Ada hubungannya nggak sih? betul. Ada sih beberapa poin atau hikmah yang bisa Oh, diambil hikmah. dari Apa tuh apa? kejadian saya alami Iya, iya, iya. selama beberapa tahun yang lalu. Oke. Jadi salah satunya itu jangan menggunakan perasaan saat kita ngechat sama pasangan yang kita sukai. Belum tentu dia merespon dengan perasaannya juga gitu. Jadi yang bisa saya ambil itu ya biasa-biasa aja gitu. Profesionalisme itu harus ada di setiap porsinya. Itu Oke. meskipun Jangan baperan. betul. Oke. Itu Oke. harus digaris bawahi, jangan baperan gitu. Saat lagi apa? Proses. Pendekatan. Oh, oke. Jadi jangan baper dulu gitu. Betul. Dan Oke. itu juga saya aplikasikan kepada porsi pekerjaan. Porsi pekerjaan. Oke. Ada Gimana? Masukan, Menarik. masukan dari ini apa namanya? Misalkan ada masukan dari Leader, teman. ini coworker misalkan. Oh, Ini kamu oke. harus ini, kamu kerjanya nggak bener misalkan. Iya. Jangan dimasukin hati dulu, jangan pakai perasaan. Jadi jangan cepet baper di Betul, sana. itu gitu. kan jadi masukan buat kita gitu. Saya itu harus ada profesionalisme kan di dalam pekerjaan Oh. itu, biar kita kerjanya juga nggak sia-sia begitu, bisa maksimal gitu. Oh, oke. Dan itu kesalahan saya kalau ngedeketin wanita gitu, udah baper duluan gitu, Oke. pakai perasaan. Dan belum tentu dia juga Sama perasaan. merespon Iya. hal yang sama begitu. Jadi yang bisa diambil Berarti ini yang menunjang kerja remote work kamu tuh ini ya. betul, betul itu. Jadi ya udah kerja aja gitu. Itu ada masukan, kita responnya dengan oke, Profesional siap, saya aja. mungkin harus mengimprove diri begitu. Hmm. Di kemudian hari ntar saya sendiri kan yang bakal ngerasain hal itu gitu. Hmm. Gitu. Pelajaran ini nggak akan kamu dapat kalau kamu nggak menjadi secret admirer. Cakep ya. Betul. Iya, Serius itu emang sangat berharga sih. Meskipun ya dalam Yes, dunia sakit tuh, sakit ya. sakit sih ada, tapi rasa sakit itu yang saya ubah menjadi Hikmah berarti. gitu. Luar biasa, Bung Taufik kan. Oke, Oke, mungkin kita itu tutup saja. aja kali ya Kang. Ya. Ini menarik bincang-bincang hari ini. Terima kasih juga untuk Bung Taufik nih bersedia sharing bahwa apa sih hubungan kehidupan percintaan gitu terhadap kesuksesan orang dalam kerja remote work gitu. Dan kita bisa simpulin nih ya, kalau kamu pengen sukses gitu di bidang remote work dalam usia muda, ya tirulah nih kehidupan percintaan dia menjadi secret admirer seumur hidup. Lamun hayang. Oke. Oke. Gitu aja kali ya, kita Sama tutup. Thank you juga ini buat Halwa Coffee ya udah Oh iya, kita di Halwa Cafe nih ya. Halwa Cafe berarti. Nggak kelihatan. Ini kelihatan. Udah kasih kita kesempatan untuk tag podcast cycle nih gitu ya. Sekali lagi thank you buat Taufik. Udah azan juga nih ya, kita tutup aja. Thank you sekali lagi. See you di next episode Cycle Podcast. Thank you guys.